Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ramawati dengan NIM H1A119094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil usulan proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Kemiskinan Terhadap Pengangguran di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Nah, latar belakang. Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam suatu negara membawa dampak terhadap negara tersebut. Angka kemiskinan yang semakin tinggi dapat memperlambat tingkat perekonomian suatu masyarakat. Sedangkan angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Ada dua pendekatan dalam melihat masalah kemiskinan. Pendekatan pertama adalah perspektif yang melihat kemiskinan dari garis absolut. Pendekatan yang kedua melihat kesejahteraan rakyat dari persediaan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat menyebabkan bertambahnya kebutuhan ekonomi setiap orang. Semakin meningkat pertumbuhan penduduk, maka semakin sedikit lapangan pekerjaan yang ada, sehingga jumlah pengangguran bertambah. Akar permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut. Sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari kerja tetapi belum memperolehnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk kemiskinan terhadap pengangguran. Selanjutnya ada batasan masalah. Pembahasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, yaitu mengenai bagaimana menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk dan seberapa besar pengaruh kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui berapa besar pertumbuhan penduduk kemiskinan yang mempengaruhi tingkat pengangguran setiap tahunnya yang ada di Kecamatan Kota Jambi. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi gambaran dan pemahaman lebih mendalam tentang pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran yang ada di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi kecamatan atas hasil dari penelitian yang dilakukan. Dan juga sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran. Landasan teori. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan sekarang ini merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Lihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan memiliki aspek primer yang berupa miskin akan aset, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Menurut Kuncoro, di kalangan para pakar,
pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan, devisa, dan sumber daya manusia. Yang ketiga ada pengangguran. Dalam menentukan jumlah pengangguran merupakan suatu masalah yang paling rumit dalam usaha untuk menentukan tingkat pengangguran. Untuk menentukan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan membandingkan antara angkatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang keempat ada hubungan antara variabel X dan Y. Penelitian ini melibatkan variabel yaitu pertumbuhan penduduk dijadikan sebagai variabel X atau variabel independen variabel bebas. Jumlah pengangguran dijadikan sebagai variabel Y atau variabel dependen, artinya variabel terikat. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya. Maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah HA adalah pertumbuhan penduduk dan kemiskinan berpengaruh terhadap pengangguran. HU adalah pertumbuhan penduduk dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dengan pendekatan kuantitatif adalah metode yang menggunakan alat ukur analisis bersifat kuantitatif, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dalam suatu uraian. Metode. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik penggunaan data dengan memanfaatkan data sumber yang tersedia dalam dokumen-dokumen yang menggunakan bukti yang akurat. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Layangan, Kota Jambi, yang membahas tentang permasalahan pertumbuhan penduduk, kemiskinan terhadap tingkat pengangguran di Kecamatan Layangan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Ridwan, sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menentukan sampel populasi penulis menggunakan teknik sampling, di mana teknik yang digunakan dengan cara memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Dan data sampel diperoleh dengan teknik dokumentasi yang memanfaatkan data sumber yang tersedia dalam dokumen-dokumen yang menggunakan bukti yang akurat. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dari dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Data sumbernya berupa karangan atau tulisan, buku, arsip, artikel, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.